Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan untuk aplikasi yang kami buat di kecerdasan buatan. Jadi di sini yang kami buat adalah sebuah aplikasi untuk dating apps di mana akan merekomendasikan user yang sudah bikin profile terus dia nyari teman, nanti dikasih rekomendasikan yang mirip-mirip. Nah, itu kami pakai algoritma Cosine Similarity dan a priori. Nah, yang pertama nih untuk Cosine. Cosine itu dia membandingkan antara dua kalimat. Nah, dia bandingkan dua kalimat itu supaya dapat nilai Cosine Similarity dari sudut kosinus. Nah, sudut kosinusnya dapat dari mana? Itu dapat dari dua kalimat tadi diubah jadi vektor. Nah, dua vektor yang nanti kita cari sudut kosinus. Di sini ada rumusnya tuh. Sudut kosinus yang kalau sudutnya mendekati, kalau hasil sudutnya itu mendekati 1, berarti dia itu tingkat kemiripannya itu tinggi. Mengapa? Karena sudut kosinus bernilai 1 itu sama dengan kosinus derajat 0. Nah, kalau derajatnya 0, derajat vektornya 0, berarti tingkat kemiripannya itu tinggi. Gitu. Nah, sini ada rumusnya di mana vektor A, ada perkalian vektor A dan vektor B itu dokumen yang dibandingkan sama dokumen yang jadi pembanding, sama dibagi dengan panjang dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini misalkan kita punya dua user, di mana ada inputan hobi, itu olahraga musik buku sama dancing musik gambar. Nah, kedua ini kita ubah menjadi vektor. Nah, pakai column vectorizer, lalu kita dapatlah hasilnya untuk di user 0 itu untuk buku 1, dancing 0, gambar 0, musik 1, olahraga 1. Karena di sini dia punya olahraga musik buku, maka yang 1 itu buku musik olahraga. Begitu juga dengan user 1. Yang ada di sini dancing musik gambar, maka di sini yang 1 dancing musik gambar, yang buku sama olahraga 0. Nah, di sini nilai ini kita pakai untuk kita di rumus Cosine Similarity. Nah, antara AI kali BI itu nilai ini dari setiap buku, dancing, gambar, musik, olahraga itu dikali antar vektornya. Dari vektor A 1 dikali vektor B 0 untuk indeks pertama. Nah, indeks pertama itu kan ada I itu. Nah, nanti di summary. Jadi buku terus A kali B 1 kali 0, 0. Terus tambah lagi 0 kali 1, 0. Tambah lagi 0 kali 1, 0. Terus di musik 1 kali 1, 1. Olahraga 1 kali 0, 0. Hasilnya berarti jadi 1. Nah, lalu dibagi dengan perkalian panjang vektor. Nah, panjang setiap vektor itu didapat dari bobot yang ada di vektornya. Nah, jadi di sini dipangkatkan 2, terus di akar. Nah, di A, terus di indeks pertama, nanti di 1, berarti jadi 1 pangkat 2, terus di akar. Nah, lalu ditambahin juga dengan 0 pangkat 2, terus 1 pangkat 2, terus ditambah 0 pangkat 2, terus 0 pangkat 2 lagi, ditambah lagi 1 pangkat 2, ditambah lagi 1 pangkat 2, terus hasilnya itu, hasil summary-nya dipangkat. Nah, ini kan ada summary, nah dipangkat, terus dapatlah akar. Berarti hasilnya tuh akar 3 tambah kali akar berapa, harusnya sama juga akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3, nanti jadi 1 per akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 0,333. Nah, sama di sini 0,33 hasil dari Cosine Similarity. Nah, hasil dari Cosine Similarity ini akan dipakai ke a priori. Nah, a priori itu gimana? A priori itu nanti dia cari pola dari hubungan rekomendasi yang ada di sini. Dia cari polanya, terus dapat diketahui kalau dia direkomendasikan ini, berarti dia juga direkomendasikan sama yang user ini. Nah, gitu-gitulah untuk a priori. Oke, berarti kita pindah ke a priori yang lebih jelas. Misalkan di sini ada data.
yang udah dari Cosine. Jadi kita dapat rekomendasinya untuk setiap user. Sini ada 7 user. Nah, data ini kita ubah menjadi mirip kayak yang tadi 011 untuk setiap user yang direkomendasikan di Cosine. Nah, di sini 1 ada untuk 2 sama 7, 2 ada untuk 3 sama 7, dan seterusnya. Nah, di situ kita ubah bentuk ke kalau dia perlu namanya item set. Nah, sini aku ubah jadi user recommendation 1. Jadi untuk setiap satu rekomendasi. Nanti dia jadi 1 rekomendasi, 2 rekomendasi. Kalau memungkinkan bisa jadi 3 rekomendasi. Tapi di sini kita cuma punya 2 rekomendasi, jadi kemungkinan sampai 2 rekomendasi doang. Nah, untuk setiap usernya kita hitung ada berapa kali direkomendasikan. Ini counting nih, ada berapa kali dia direkomendasikan ke para user. Terus bisa dapat nilai support. Nah, terus nilai support itu bisa kita tentukan sendiri mau berapa. Nah, di sini aku atur minimal 20% dari nilai support. Nilai support ini dia itu sebagai standar untuk kita bisa jadi masuk ke item set berikutnya. Jadi misal sini aku dapat supportnya itu dari berapa kali dia direkomendasikan. Di sini dia di counting berapa kali direkomendasikan sama jumlah dari user. Nah, itu dia dibagi, jadi dibagi dapat hasilnya di sini 3/7, 0,42 atau 42%, begitu tepatnya. Nah, berarti dia berhasil di atas standar support. Nah, ini juga yang enggak itu 3 sama 6 karena cuma 0,14 atau 14%. Ini aku nah ini lebih enak lihat 14%, jadi dia nggak masuk ke item set berikutnya. Terus di item set berikutnya itu untuk item set 2 atau user rekomendasikan yang 2. Ada 1 user itu dia direkomendasikan 2 user gitulah. Nah, ini ada 1,2, 1 dan 2, 1 dan 4, 1 dan 7, 2 dan 4, sama 2 dan 7. Kalau di sini kita lihat itu kebanyakan 1, yang 2 cuman 2 dan 7. Ini 27 dan juga 27 di user 1 dan user 6 direkomendasikan user 2 dan user 7. Yang mana nilai supportnya kita dapatkan mirip ya tadi, jumlah user dibagi dengan jumlah dia direkomendasikan, user yang direkomendasikan dibagi dengan jumlah user yang ada. Ini dia 2 kali direkomendasikan, jadi 2/7 dapatnya 0,28 atau 28% support, nilai support. Di sini dibuatkan jadi 29, berarti masih termasuk minimal support. Nah, berarti 2,7 ini kita bisa masuk ke asosiasi rule-nya. Nah, mengapa nggak berlanjut ke item set 3? Karena di sini cuman 2 item set. Lalu asosiasi rule-nya itu kemungkinan bisa kalau dia direkomendasikan user 2, maka dia direkomendasikan user 7, atau dia direkomendasikan user 7, maka dia juga direkomendasikan user 2. Kayak gitu. Nah, confidence ini mirip kayak support tapi untuk standar untuk asosiasi rule. Nah, itu di atas minimal 60%. Di sini kita dapatkan hasilnya dari dia direkomendasikan sebanyak berapa kali. Ikut yang di depannya. Jadi kalau dia 2 direkomendasikan maka dia 7. Berarti kita ambil angka yang 2. 2 itu ada sebanyak 3 kali direkomendasikan. Nah, terus lalu dibagi dengan di item set 2 yang 2 dan 7 sama-sama direkomendasikan. Berarti 2/3 hasilnya
0,67 atau kalau dijadiin persen 67%. Terus di 7 maka dia juga kalau dia direkomendasikan 7 maka user itu juga direkomendasikan user 2. Itu berarti jadi di sini. Nah ini. Nah, maka dia nanti dilihat 7 ada 5 kali direkomendasikan dan 7 dan 2 itu bersama-sama direkomendasikan ada 2, maka 2/7 hasilnya itu 0,4 atau 40%. Berarti dia asosiasi rule yang kalau direkomendasikan 7 maka 2 itu enggak termasuk. Nah, kesimpulannya kita ambil yang pertama doang. Kalau user 2 direkomendasikan maka user 7 juga direkomendasikan. Kalau 2 maka 7. Tapi tidak sebaliknya. Kira-kira untuk seperti itu nanti a priori yang dapat dihasilkan. Jadi memperkuat hasil dari Gaussian similarity atau menambahkan hasilnya. Itu kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari algoritma. Mungkin selanjutnya nanti dari Mas Arfan untuk demo aplikasi. Terima kasih. Menjelaskan aplikasi yang kami buat di mana kami telah menambahkan algoritma Gaussian similarity dan juga a priori untuk membuat sistem rekomendasi untuk aplikasi dating apps. Sebelumnya akan saya jelaskan field-field yang kami gunakan untuk melakukan a priori. Di sini di dalam database kita memiliki 7 buah user yang mana tiap-tiap user ini memiliki profile yang berisikan biodata, tahun lahir, gambar dan juga alamat. Tiap-tiap user juga memiliki topic list yang mana dari ke-7 user ini user 1, 2, 3 merupakan user yang identik dan user 4, 5, 6, 7 adalah user yang identik juga. Jadi di sini kita memiliki 2 grup user di mana grup pertama diisi oleh user 1, 2, 3 dan grup selanjutnya diisi oleh user 4, 5, 6 dan 7. Algoritma Gaussian similarity sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi berfungsi untuk membandingkan 2 buah matriks untuk mencari kesamaannya, untuk mencari tingkat kesamaannya. Apabila hasil dari Gaussian similarity mendekati 1 maka semakin mirip kedua matriks tersebut, dan apabila hasilnya menjauhi 1 atau mendekati 0 maka semakin tidak sama matriks tersebut. Di sini matriks yang kami gunakan itu adalah hasil proses dari biodata dan juga topic list yang dipilih oleh user, di mana pemrosesannya atau tokenizingnya itu kita lakukan di dalam API yang sudah kami buat menggunakan framework Flash. Di dalam API ini kita mengambil biodata yang dikirimkan oleh user, topic of interest yang dikirimkan oleh user, dan juga ID user. Kita melakukan pengubahan kata yang memiliki sinonim dengan satu kata tertentu, lalu kita juga menghapus stopword dan juga melakukan stemming. Lalu kita split dan kita bentuk dalam sebuah vektor yang berisikan kata-kata yang sudah di pre-processing dalam function ini. Kata-kata tersebut kita update atau kita simpan ke dalam bag of words yang dimiliki oleh tiap-tiap user di dalam database user tersebut. Saat kita melakukan update profile yang ada di dalam fungsi update profile ini, maka profile kita akan diupdate.
Misal kita mengupdate ini user 6, kita lakukan update jalan-jalan keliling gunung, lalu kita isi topic of interest-nya. Ini akan dilakukan update, lalu kita akan diarahkan ke halaman pencarian jodoh, begitu. Di sini di dalam halaman ini, saat kita mengakses halaman ini, maka Laravel atau framework yang kita gunakan di sini menggunakan dua framework, yaitu Laravel dan juga Flash. Flash untuk menghandle kecerdasan buatannya dan Laravel untuk menghandle proses bisnis dari aplikasi dating apps itu sendiri. Di dalam Laravel ini, saat kita mengakses halaman Meets, kita akan mengakses API Flash untuk melakukan cosine similarity dan juga a priori. Dapat kita lihat di terminal. Untuk lebih jelasnya, kita buka terminal yang menjalankan Flash ini. Di sini saya memprint out yang hal-hal yang sekiranya penting untuk dijelaskan. Di sini ini adalah hasil dari cosine similarity yang kita lakukan, di mana cosine similarity ini adalah diakses saat kita mengakses halaman suggest dari endpoint ini yang kita lakukan di dalam Laravel. Metode suggest itu sendiri ada di bagian ini, di mana di sini kita melakukan algoritma cosine similarity. Kita mengambil backwards dari semua user, kita mengambil backwards dari user kita sendiri, lalu kita mengambil indeks di mana user kita berada, lalu dengan menggunakan indeks tersebut kita ambil backwards dari user kita dan kita melakukan tokenizing dengan menggunakan algoritma TF-IDF yang kita lakukan menggunakan library sklearn. Lalu setelah mendapatkan token dari semua backwards yang kita punya, kita melakukan pengecekan similarity scores. Kita ambil indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Ini akan di-ranking berdasarkan kemiripan dari user tersebut. Lalu kita ambil ID dari user tersebut, lalu kita return menjadi sebuah data JSON. Di sini saya sudah melakukan print out terhadap recommended people ID atau ID dari orang-orang yang direkomendasikan menggunakan algoritma cosine similarity ini, yang menghasilkan kesimpulan bahwa user yang sedang kita login kan, yaitu user dengan ID 6 atau user 6 ini memiliki kemiripan dengan user 5 dan juga user 4. Lalu saat kita melakukan algoritma a priori sendiri kita dapatkan saat kita mengakses metode get ini. Di sini kita melakukan a priori dengan minimum support 0,03, minimal confidence 0,4, minimal lift 3 dan minimal length 3, yang menghasilkan dua buah rules, yaitu apabila user menyukai user 3 dan 5, dia akan menyukai juga user 2, atau sebaliknya dibolak-balik sama aja, atau yang satunya lagi adalah 5, user ID 5, user ID 6 dan juga user ID 4. Lalu berdasarkan user match dari user 6 ini,
Coba kita klik chat. Ini adalah user yang match dengan user 6, ada user 5, user 2, user 3 dan user 1. Berdasarkan user 5, 2, 3 dan 1 ini kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang memenuhi daripada rules ini, karena 352 dan 352 ini sama, sehingga tidak ada pengetahuan baru yang didapatkan, sehingga recommender yang dihasilkan adalah 0, sehingga hanya cosine similarity yang digunakan, yang ditampilkan karena algoritma a priorinya tidak menghasilkan sebuah pengetahuan. Oke, seperti yang kita tahu saat kita cari teman, ini hanyalah pengetahuan yang dihasilkan dari cosine similarity yang ditampilkan, yaitu user 5 dan juga user 4. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu kira-kira dari rules ini 352 dan 564, kira-kira user mana yang menghasilkan pengetahuan baru untuk algoritma a priori. Mari kita cek database terlebih dahulu. 352 dan 564. 352, 564. Kita ke halaman match, di mana ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mengenerate a priori rules. Di sini kita cek 352 dan 564, 564, 1415. Di sini untuk mendapatkan hasil dari a priori saya akan menghapus sebuah tabel, yaitu menghapus sebuah row, yaitu user 1 match dengan 6, karena di sini sudah ada user 1 match dengan 4 dan user 1 match dengan 5, sehingga nanti di dalam Gaussian set ini akan tampil 5 dan 4 apabila kita menggunakan user 1, dan akan tergenerate bahwa user 1 match dengan user 6. Mungkin kita coba saja terlebih dahulu apakah hipotesa yang saya lakukan benar. Kita akan lakukan login menggunakan user 1. Fun. Di sini yang match dengan user 1 adalah 4, 3 dan 5. 4, 3 dan 5, 4, 3 dan 5, 4, 3 dan 5. Di sini 4 dan 5, berarti nanti apabila benar maka akan direkomendasikan dengan user 6. Kita lakukan cari teman 2. Oke, di sini kita direkomendasikan dengan user 2 dan 6. Coba kita next 6. Nah, dari kesimpulan tersebut berarti algoritma a priori ini berjalan dengan lancar, karena apabila kita hanya melakukan cosine similarity maka user yang akan disarankan hanya user 5 dan 4, sedangkan di sini user yang disarankan adalah 2 dan 6 dan juga 5 dan 4. Mari kita coba cek selanjutnya. Seharusnya setelah ini adalah
menampilkan user yang disarankan berdasarkan algoritma cosine similarity. User 3 adalah yang disarankan oleh algoritma cosine similarity. Begitu. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.